Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Saya memberi judul renungan malam hari ini keluarga yang kokoh. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kokoh adalah ketika suara Tuhan menjadi gaung utama di dalam keluarga. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara berbicara kepada seorang hamba Tuhan dan menyampaikan sebuah keinginan baik untuk misalnya saja mempersembahkan sejumlah besar uang untuk dipakai bagi pembangunan gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jawaban dari hamba Tuhan ini menolak bahwa tidak usah atau tidak perlu begitu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara? Mungkin mengalami terasa sangat kecewa. Tetapi begitu kenyataannya, ketika kita bisa saja kecewa dengan etikat baik atau perbuatan baik yang ditolak oleh orang lain, sesuatu yang wajar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam perikop hari ini kita akan melihat bagaimana ini dialami oleh Daud ketika ia mengutarakan keinginannya untuk membangun bait Allah. Di ayat yang pertama sampai yang ketiga, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling. Ayat yang kedua, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di dalam tenda." Ayat yang ketiga, lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagian ini, Nabi itu sendiri mendapat konfirmasi langsung daripada Allah, bukan Daud yang akan menyampaikan atau membangun bait Allah. Di ayat yang keempat, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, dan Allah berbicara panjang lebar tentang kehidupan Daud, bahkan juga keturunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang akan membangun bait Allah bukanlah Daud, tetapi keturunannya, yaitu Salomo. Nasihatnya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, nasihat seorang hamba Tuhan tidak boleh menjadi ukuran utama. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, ketika Daud, "Ya, silahkan, bangunlah bait Allah, Tuhan akan memberkati, Tuhan menyertai." Tetapi Bapak Ibu Saudara, meminta pendapat kepada seorang hamba Tuhan bukanlah sesuatu yang salah, dan itu juga penting. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita meminta pendapat seorang hamba Tuhan, kita juga perlu bergumul dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Suara Tuhan harusnya menjadi gaung utama di dalam persoalan kita, apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Kita bisa meminta nasihat kepada banyak orang, kepada lingkungan sekitar, kepada orang-orang baik, kepada hamba Tuhan. Tetapi jangan pernah lupa bahwa kita juga perlu bergumul dengan firman Tuhan sendiri. Sama seperti ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memohon kepada orang lain untuk mendoakan kita. Ketika kita mengalami beban, tidak salah. Tetapi jangan berhenti untuk hanya meminta orang lain mendoakan kita, tetapi kita juga harus berdoa, dan tidak boleh tidak berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi juga nasihat bagi hamba Tuhan seperti saya, nasihat yang luar biasa. Ketika saya tidak dapat konfirmasi langsung daripada Allah, hendaknya saya menahan diri untuk menyampaikan sesuatu ketika seseorang atau orang lain meminta nasihat kepada saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kokoh adalah mendasarkan kehidupannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena sama seperti sebuah bangunan, semakin tinggi bangunan itu harusnya semakin dalam dasarnya. Semakin tinggi kehidupan yang kita mau bangun, seharusnya semakin mendalam kepada pengenalan kita akan firman Tuhan. Standar Alkitab adalah standar tertinggi dan utama dalam kehidupan kita. Semua ajaran, nasihat, pendeta, hamba Tuhan, pemimpin gereja, pengalaman pribadi seseorang, kesaksian, tradisi, filsafat, ideologi, kebudayaan, peradaban, dan segala sesuatu, umat praksis kekristenan harus tunduk, takluk, dan menundukkan diri kepada Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kokoh adalah keluarga yang tidak mudah kecewa dengan segala perubahan yang ada. Setelah Nabi Natan berkata di ayat yang ketiga,
Lalu berkatalah Nathan kepada raja, kepada Daud, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan yang menyertai engkau." Dan Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud setelah Allah menyampaikan maksudnya kepada Nathan untuk disampaikan kepada Daud bahwa bukanlah Daud dengan segala keinginan dan itikat baiknya untuk membangun bait Allah tetapi keturunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat, ketika Daud mendengar itu, dia tidak kecewa, dia tidak mencela Nathan, dia tidak berkata misalnya, "Loh, bukankah kamu yang tadi berkata kepadaku, sebab Tuhan menyertai aku? Kenapa engkau cepat berubah?" Daud tidak berkata begitu kepada Nathan. Kita bisa melihat apa yang dilakukan Daud, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18. Setelah Nathan menyampaikan itu semua, ayat 18, lalu masuklah raja ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian, dan dalam hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini pada masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan Daud kepadamu lebih daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini?" Dan seterusnya. Sebuah doa syukur yang tulus dan sangat puitis ketika Bapak Ibu Saudara nanti bisa membacanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita kecewa kepada seorang hamba Tuhan atau siapapun juga yang kita rasa salah memberi nasihat kepada kita? Ingat Bapak Ibu Saudara, prinsip pertama, firman Tuhan seharusnya menjadi standar utama. Jadi ketika meminta nasihat kepada hamba Tuhan, jangan pernah lupakan untuk kita dibimbing secara khusus oleh firman Tuhan sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika dalam hidup kita tidak ada perubahan, ada sesuatu yang mungkin saja kita sudah sharing dan jawabannya tidak tepat, bahkan ada koreksi lagi dari hamba Tuhan itu, jangan kecewa. Karena mungkin Bapak Ibu Saudara, itu bukan berarti pilmpan, tapi Tuhan meneguhkan dengan berbagai macam cara. Ketika hamba Tuhan salah menyampaikan nasihat, dikonfirmasi oleh kebenaran firman Tuhan, hamba Tuhan itu juga menyampaikan, "Oh, saya salah. Firman Tuhan bilang begini." Jangan kecewa karena itu cara Tuhan untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengerti tentang perspektif kita tentang kedaulatan Allah yang sangat penting, yang luar biasa, yang berdaulat. Hanya Allah yang jawabannya dapat kita andalkan. Jadi sangat dianjurkan Bapak Ibu Saudara, percaya kepada hamba Tuhan tanpa mengabaikan kepekaan kita terhadap firman Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menerapkan kasih dan disiplin secara seimbang. Di ayat yang ke-14, "Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia." Ayat 15, "Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan dari Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu." Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang salah mengerti tentang kata disiplin. Ketika orang mendengar kata disiplin identik dengan hukuman, dengan pukulan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegaskan disiplin itu keluar daripada bukan saja sekedar kemarahan, melainkan kasih agar seseorang yang didisiplin itu mengalami perubahan, pertumbuhan, dan bukan mengerdil. Sama dengan iman saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita semua mungkin disiplin Tuhan. Tuhan menghukum kita dalam bentuk-bentuk, berbagai macam bentuk. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, bukan karena dia sakit hati kepada kita. Kalau dia sakit hati dari awal, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin dia menjelma jadi manusia dan berkorban bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Amsal 17 ayat 3, Pasal 3 ayat yang ke-11, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak-anak yang disayanginya. Meski diakui Bapak Ibu Saudara, nasihat, teguran, hajaran itu bukan sesuatu yang kita sukai. Tetapi ternyata seperti obat yang pahit, yang harus kita telan dan itu menyehatkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang dan Tuhan menasihati kita, menegur kita, pikirkanlah. Hanya mereka yang benar-benar mengasihi kita lah
yang mendisiplin dan menegur kita. Seorang bijak pernah berkata bahwa saya tidak mencari teman yang mengangguk ketika saya mengangguk, yang menggeleng ketika saya menggeleng. Karena apa? Karena bayangan saya lebih baik dalam hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu kalau malam hari ini Tuhan menolong kami. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menggaungkan suara firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Keluarga yang kokoh adalah keluarga yang tidak takut perubahan, tidak mengalami kekecewaan dengan segala sesuatu yang terjadi, dengan segala perubahan yang ada. Dan keluarga yang kokoh adalah keluarga yang menerapkan kasih dan disiplin dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Kami boleh menjadi keluarga besar gereja Tuhan yang saling menasihati, saling mendorong, bahkan saling menegur satu dengan yang lain dalam waktu dan keadaan yang tepat. Terima kasih, berkati semakin hari kami menjadi keluarga yang kokoh dengan 3 prinsip ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.